Baru saja keluar dari Bandara Hussein Sastranegara pukul 19.45, udara Bandung yang sejuk langsung menampartar wajah saya yang masih lengket keringat pesawat dari Jakarta. Saya, Alex dari Kanada, vlogger kuliner yang biasa makan skorpion di Thailand atau tarantula goreng di Kamboja, kali ini bawa tas ransel penuh obat diare dan Imodium cadangan. Di YouTube, komentar netizen bilang, makanan jalanan Indonesia itu bom waktu buat perut bule. Terlalu pedas, warung kotor, minyak bekas dipakai berhari-hari. Tapi channel saya butuh konten. Street Food Indonesia, berani coba? Dan sponsor sudah bayar tiket. Jadi, saya nekat datang. Perut sudah berbunyi keras sejak turun tangga pesawat. Tapi pikiran saya lebih keras lagi. Malam ini saya pasti lari ke toilet sepanjang malam. Teman lokal yang jemput, namanya Rian, malah tidak langsung antar ke hotel. Mobilnya belok tajam ke kiri, begitu keluar gerbang bandara. Masuk ke deretan warung tenda pinggir jalan yang ramai. Jam sudah hampir 8 malam, tapi suasana di sana seperti pasar malam kecil. Ratusan orang duduk di bangku plastik panjang berwarna biru, tapi tidak ada yang berebut tempat. Semuanya antri rapi di depan tungku arang yang menyala terang. Asap tipis naik pelan-pelan, bercampur bau daging bakar yang menggoda. Saya berdiri di sana. Kamera GoPro di tangan gemetar sedikit. Keringat dingin mulai turun di punggung. "Sate ayam 1 porsi," kata saya dengan logat Inggris yang kaku. Penjualnya, seorang bapak berusia sekitar 50 tahun, tersenyum lebar sambil mengangguk. Tidak ada kata-kata basa-basi. Langsung ambil tusuk dari wadah stainless steel yang mengkilap, daging ayam segar yang tadi pagi dipotong, direndam bumbu, lalu dibakar di depan mata kami semua. Saya duduk di bangku panjang. Lutut hampir menyentuh meja kayu sederhana. Di sebelah saya ada ibu-ibu lokal yang lagi ngobrol sambil mengipas-nyipas sambal. Tidak ada yang melirik saya aneh. Hanya Rian yang nyengir dan bilang, "Santai aja bro, ini yang bikin orang Bandung betah malam-malam." Piring sate datang dalam waktu kurang dari 3 menit. 6 tusuk, dagingnya masih mengepul. Kuah kacang kental di samping. Irisan bawang merah segar, dan sambal merah yang warnanya sudah bikin lidah saya waspada. Saya angkat 1 tusuk, hembus pelan, lalu gigit. Seketika itu juga lidah saya terbakar. Pedasnya bukan main, bukan pedas biasa, tapi pedas yang langsung bikin mata saya banjir air mata seperti habis ditaburi cabai rawit langsung. Saya tersedak. Batuk keras sampai bahu bergoyang. Keringat langsung muncrat di dahi dan pelipis. Tangan kiri saya refleks memegang dada, sementara tangan kanan malah meraih tusuk kedua. "What the?" kata saya dalam hati. Suara keluar cuma seperti erangan setengah tertawa. Rian di sebelah saya sudah ngakak pelan, tapi bukan mengejek. Dia dorong gelas es teh manis yang baru diantar. "Minum dulu bro, pelan-pelan." Saya telan es teh itu dalam 1 teguk panjang. Dinginnya langsung meredakan api di mulut. Tapi rasa sate itu tetap nempel. Manis gurih, kuah kacangnya luar biasa. Dagingnya empuk, tidak ada bau amis sedikit pun. Saya lihat sekeliling, semua orang makan dengan tenang. Tidak ada yang kejar-kejaran, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Bahkan anak kecil di meja sebelah ambil tisu dari dispenser kecil dan bersihkan mulutnya sendiri. Saya ambil tusuk ketiga. Kali ini saya lebih siap. Tapi tetap saja, keringat mengalir deras sampai kaos polo saya basah di dada. Mata saya masih berair. Hidung meler. Tapi saya tertawa sendiri. Tertawa karena rasanya benar-benar enak. Bukan enak yang biasa, tapi enak yang bikin saya lupa kalau tadi saya sudah siap-siap sakit perut semalaman. Penjualnya lewat. Lihat wajah saya yang merah seperti kepiting rebus. Lalu tertawa kecil sambil angkat jempol. "Enak mas?" tanya dia. Saya cuma bisa mengangguk sambil mengusap air mata. Di belakang tungku, saya lihat dia ganti arang baru. Bersihkan grill dengan sikat setiap kali selesai 1 pesanan. Tidak ada minyak hitam menggenang. Antrian tetap mengalir cepat. 10 menit kemudian, sudah ada 10 porsi baru keluar. Semua gerak seperti sudah terlatih bertahun-tahun.
Saya duduk di sana, tusuk sate tinggal 2, mulut masih panas, tapi hati saya mulai bergetar aneh. Tadi di pesawat saya baca artikel yang bilang, jangan pernah percaya warung pinggir jalan di Indonesia. Sekarang saya di sini, jam 20.15, perut penuh, kamera masih merekam, dan saya malah memesan 1 porsi lagi. Rian ningir lebar. Masih takut diare, bro? Saya cuma geleng-geleng kepala, tapi dalam hati saya sudah bertanya-tanya. Kalau gigitan pertama saja sudah bikin saya seperti ini, tertawa sambil keringatan dan air mata, lalu apa lagi yang akan terjadi besok pagi saat saya masuk ke pasar tradisional? Apakah prasangka saya selama ini benar-benar akan hancur total? Pagi harinya, jam 7.15, saya bangun di kamar hotel kecil dekat pusat Bandung dengan perut yang anehnya tetap tenang. Tidak ada gejolak, tidak ada lari ke toilet seperti yang saya bayangkan semalaman setelah sate tadi malam. Saya berdiri di depan cermin. Wajah masih agak merah bekas pedas, tapi senyum sendiri. Mungkin keberuntungan pemula, gumam saya dalam hati sambil pakai kaos polo bersih. Rian sudah nunggu di lobi, bawa motor matic hitam yang kelihatan rapi. Mau ke pasar dulu, bro? Sarapan ala lokal, katanya sambil nyengir. Saya angguk, meski dalam hati masih was-was. Pasar tradisional? Di video-video yang saya tonton sebelumnya, tempat itu selalu kelihatan ramai, berantakan, dan penuh bau yang campur aduk. Tapi saya ikut saja. Kami tiba di Pasar Andir pukul 7.40. Udara masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti atap-atap seng yang tertata rapi. Bukan pasar kotor seperti bayangan saya. Lorong-lorongnya lebar, lantai beton bersih, tidak ada genangan air atau sampah berserakan. Pedagang sudah buka dari jam 6 pagi. Masing-masing punya stand sendiri dengan lampu neon putih yang terang benderang, meski matahari baru naik. Tidak ada teriakan saling tawar-menawar yang ribut. Semua orang bergerak cepat tapi tertib. Ibu-ibu lokal antri di depan stand sayur. Tukang goreng sudah nyalakan kompor gas dengan wajan besar yang mengkilap. Bau minyak goreng baru langsung tercium. Bukan bau tengik, tapi harum kelapa murni yang baru dibuka. Rian ajak saya ke stand camilan di ujung lorong ketiga. Seorang mbok-mbok berusia sekitar 60 tahun, pakai kebaya sederhana dan kerudung coklat, sedang menggoreng tempe di depan mata semua orang. Wajan stainless steel-nya bersih mengkilap. Tidak ada noda hitam bekas. Dia angkat wajan sedikit, balik tempe satu persatu dengan spetel kayu yang licin. Tempe goreng 1 porsi, Mbok, kata Rian. Mbok itu tersenyum lebar. Gigi depannya agak kuning, tapi matanya ramah. Dia tidak buru-buru. Ambil tempe segar dari keranjang bambu di samping. Potong tipis-tipis, celup ke adonan tepung yang dia aduk tadi pagi, lalu masukkan ke minyak panas. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tempe sudah matang keemasan. Diangkat, ditiriskan di kawat jaring yang bersih, lalu ditaburi garam halus dan irisan cabai rawit segar. Saya ambil 1 potong pakai tusuk gigi plastik yang disediakan di meja kecil. Gigitan pertama. Kriuk keras di luar, lembut di dalam. Rasa kedelainya alami, tidak amis sama sekali. Gurihnya pas. Tapi cabai rawitnya langsung nyerempet lidah. Saya refleks menggeleng-geleng kepala, mata sedikit berair lagi. Tapi tangan malah ambil potong kedua. Ini enak banget, kata saya sambil tertawa sendiri. Suara agak parau karena pedesnya. Keringat mulai muncul di hidung. Mbok itu lihat saya, tertawa pelan sambil ambil gelas kecil es teh dari termos di belakang stand. Pelan-pelan, Mas. Ini tempe lokal, bukan tempe impor yang hambar, katanya sambil dorong gelas ke depan saya. Tidak ada nada mengejek, hanya sabar, seperti sedang ajar anak kecil. Selanjutnya, Rian pesan keripik singkong. Mbok yang sama langsung ambil singkong segar dari keranjang lain. Singkongnya masih basah, baru dikupas tadi subuh. Dia iris tipis-tipis pakai pisau tajam, goreng dalam minyak yang sama bersihnya, lalu tabur bumbu pedas manis yang dia racik sendiri. Keripiknya keluar tipis sekali, hampir tembus cahaya. Warnanya kuning keemasan. Saya ambil segenggam. Kriuknya luar biasa. Bukan keras seperti keripik pabrik,
tapi renyah yang langsung hancur di mulut. Pedesnya lagi-lagi nyerang, bikin saya batuk kecil sambil tertawa ngakak. "Ini lebih pedas dari yang kemarin," kata saya sambil kipas-kipas mulut pakai tangan. Wajah saya pasti sudah merah lagi, keringat menetes di pelipis. Tapi saya tidak berhenti, malah ambil lagi, dan lagi. Di sekitar kami, pasar semakin ramai tapi tetap tertib. Ibu-ibu lokal belanja sambil ngobrol pelan. Anak kecil bantu bawa plastik belanjaan tanpa ribut. Tidak ada yang dorong-dorongan. Di stand sebelah, saya lihat tukang goreng lain ganti minyak setiap 2 jam. Dia tuang minyak bekas ke botol plastik terpisah, lalu tuang yang baru dari galon besar. Semua gerak seperti sudah terjadwal. Mbok di depan kami bahkan sempat jelasin ke saya. "Singkongnya dari kebun sendiri, Mas. Pagi ini baru diambil, jadi kriuknya beda." Dia tidak jualan berlebihan. Hanya cerita biasa sambil terus goreng pesanan berikutnya. Antrian di depan stand kami tetap mengalir. 5 menit, 10 porsi keluar. Semua dibungkus daun pisang atau kertas minyak yang rapi. Saya berdiri di sana. Mulut penuh keripik, kamera di tangan merekam wajah saya yang lucu. Mata berair, hidung meler, tapi senyum lebar. Tadi malam saya kira pasar tradisional pasti kotor dan lambat. Sekarang jam 8.25, perut saya kenyang camilan segar. Tangan masih pegang keripik hangat, dan saya malah beli 2 bungkus lagi buat oleh-oleh. Rian nyengir sambil bayar. "Masih takut makanan jalanan, bro?" Saya geleng-geleng, tapi dalam hati sudah mulai goyah. Kalau camilan pagi saja sudah bikin saya ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila, lalu bagaimana nanti saat makan siang di rumah keluarga Jawa? Apakah saya akan kembali tersedak? Atau justru semakin jatuh hati dengan cara orang Indonesia menyajikan makanan biasa dengan hati yang luar biasa? Siang itu jam 11.50, motor Rian berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandung Selatan. Rumahnya tidak mewah. Dinding bata merah yang dicat putih agak pudar. Halaman kecil dengan tanaman sirih dan jambu biji. Tapi terasa rapi sekali. Pintu depan terbuka lebar, dan aroma masakan langsung menyambut kami dari dapur belakang. "Ini rumah tante saya, bro," kata Rian sambil matiin mesin. Dia masak rendang dan gulai khas Jawa setiap akhir pekan. Keluarga besar biasa kumpul di sini. Saya turun dari boncengan. Kaki masih agak pegal karena pasar tadi, tapi perut sudah mulai protes lagi. Camilan pagi di pasar memang enak, tapi sekarang saya tahu, tantangan sebenarnya baru dimulai. Makan siang di rumah orang lokal, bukan warung, bukan restoran, tapi meja makan keluarga. Saya bawa kamera, tapi tangan saya sedikit dingin. Semoga perut saya kuat, gumam saya dalam hati. Tante Rian, namanya Bu Siti, sudah menunggu di teras dengan senyum lebar. Usianya sekitar 55 tahun, pakai kebaya sederhana warna krem dan kain batik yang terlipat rapi di pinggang. "Masuk, Mas Alex. Sudah lapar kan? Cuci tangan dulu di sana," katanya sambil nunjuk wastafel kecil di samping pintu. Wastafelnya bersih mengkilap. Sabun cairnya masih penuh, dan handuk kecil yang digantung terasa kering dan wangi deterjen. Saya cuci tangan. Airnya mengalir deras dari keran yang tidak bocor. Tidak ada genangan, tidak ada bau. Lalu kami masuk ke ruang makan, yang luasnya hanya sekitar 4 meter persegi. Tapi meja kayu jatinya sudah penuh lauk. Rendang daging sapi yang warnanya coklat pekat mengkilap. Gulai ayam yang kuahnya kuning kental, sayur asem, tempe orek, sambal terasi segar, dan tumpukan nasi putih hangat di tengah. Semua disajikan di piring keramik putih yang masih panas dari kukusan. Bu Siti tidak buru-buru. Dia tarik kursi plastik untuk saya, lalu duduk di sebelah sambil cerita pelan. "Rendang ini resep dari nenek saya, Mas. Dagingnya dari pasar pagi tadi. Dipotong kecil-kecil, direbus pelan-pelan dengan santan kental dan rempah yang ditumbuk manual. Butuh 3 jam masaknya supaya empuk dan meresap." Saya ambil sendok, tapi sebelum gigit, saya sudah lihat uap tipis naik dari rendang. Bau rempahnya kuat, kayu manis, cengkeh, serai, tapi tidak menyengat. Saya ambil 1 potong daging, taruh di piring kecil, lalu gigit pelan. Api langsung meledak di mulut.
Bukan pedas biasa, tapi pedas yang merayap ke tenggorokan, bikin mata saya langsung basah lagi seperti tadi pagi. Saya tersedak, batuk 2 kali. Tangan kiri refleks pegang gelas air putih yang sudah disiapkan Bu Siti. "Wah, ini pedasnya gila," kata saya sambil tertawa ngakak, suara parau. Keringat langsung muncrat di dahi. Tapi dagingnya empuk sekali, hampir meleleh di lidah. Rasa gurih manisnya meresap sampai ke tulang. Saya tidak berhenti. Ambil lagi. Kali ini lebih banyak kuah. Celup ke nasi. Rian dan Bu Siti cuma nyengir. Tidak kaget. Bu Siti malah dorong mangkuk sambal terasi. "Coba ini, Mas. Terasinya dari udang segar, bukan yang kalengan." Saya coba. Dan sekali lagi lidah saya menyerah. Pedesnya bikin hidung meler. Tapi saya malah ketawa lebih keras sambil usap air mata pakai punggung tangan. Sekarang giliran gulai ayam. Kuahnya kuning cerah, santannya kental tapi tidak pecah minyak. Ayamnya potongan paha yang masih utuh, direbus dengan kunyit, jahe, dan daun jeruk purut, yang baunya langsung tercium dari mangkuk. Saya suap 1 sendok penuh. Kali ini bukan cuma pedas, tapi ada rasa asam segar yang anehnya pas. Mata saya banjir lagi, bahu bergoyang karena batuk. Tapi tangan saya malah ambil porsi kedua. Ini luar biasa, kata saya sambil geleng-geleng kepala. Wajah pasti sudah merah seperti tomat. Keringat menetes sampai ke dagu. Bu Siti tertawa kecil, tapi matanya penuh kehangatan. Dia ambil tisu dari kotak di meja dan dorong ke depan saya. "Pelan-pelan, Mas. Orang barat biasa bilang pedas, tapi ini resep turun-temurun. Nenek saya ajarin waktu saya masih kecil, supaya anak cucu tahu rasa asli." Dia cerita panjang lebar, tapi tidak membosankan, tentang bagaimana dulu mereka masak di tungku kayu. Sekarang pakai kompor gas, tapi tetap ikut resep lama. Tidak ada yang dibuat-buat, hanya cerita biasa. Sambil dia isi ulang piring saya dengan sayur asem yang segar, asamnya pas, tidak ada bau kol yang amis. Di meja itu ada juga anak keponakan Bu Siti, umur sekitar 10 tahun. Makan dengan tenang sambil sesekali ngobrol tentang sekolah. Tidak ada yang rebutan makanan, semua ambil sesuai porsi. Lalu bersihkan piring sendiri ke dapur. Saya lihat dapur Bu Siti. Meja keramik bersih, kompor gas 2 tungku yang mengkilap, panci-panci disusun rapi. Tidak ada sisa bumbu mengering di sudut. Dia bilang, "Setiap habis masak, langsung dicuci. Biar sehat, Mas." Saya angguk. Mulut masih penuh rendang, tapi hati saya sudah mulai meleleh. Tadi di pasar saya kira makanan lokal cuma enak di jalanan. Sekarang di meja keluarga ini, jam 12.40, perut kenyang, kamera merekam wajah saya yang konyol. Keringat deras, mata merah, tapi senyum tidak mau hilang. Saya sadar ini bukan cuma soal rasa. Ini soal bagaimana orang Indonesia masak dengan sabar, sajikan dengan tulus, dan terima tamu asing seperti keluarga sendiri. Saya ambil 1 suap terakhir gulai. Pedasnya masih membakar, tapi saya malah minta resepnya ke Bu Siti. Dia tertawa. "Nanti saya tulis, Mas. Tapi rahasianya sabar masaknya." Rian nyengir di sebelah. "Masih sanggup lanjut sore nanti, bro? Ada warung Padang deket sini, sambelnya lebih gila." Saya telan ludah. Perut sudah penuh, tapi hati penasaran. Kalau rendang dan gulai di rumah saja sudah bikin saya tertawa sambil banjir keringat seperti orang kesurupan. Lalu bagaimana nanti di warung Padang yang katanya sambalnya bikin orang bule menangis? Apakah saya akan kabur? Atau justru semakin ketagihan dengan cara orang Indonesia mengubah rasa pedas menjadi kenangan yang tak terlupakan? Jam 14.30. Perut masih kenyang rendang dan gulai dari rumah Bu Siti. Tapi Rian sudah nyenyir lebar di depan motornya. "Sekarang giliran ujian sungguhan, bro. Warung Padang dekat sini sambalnya legendaris. Banyak bule yang cuma gigit sekali langsung minta susu." Saya tertawa garing, tapi kaki tetap naik ke boncengan. Dalam hati saya bilang, "Oke Alex, ini cuma makanan. Kamu sudah makan skorpion di Thailand, ini pasti bisa."
tapi tangan saya sudah mulai dingin lagi. Kami tiba di warung sederhana Padang tepat jam 14.35. Tempatnya tidak besar, hanya ruko kecil di pinggir jalan raya yang ramai. Tapi pintu kacanya mengkilap bersih, lantai keramik putihnya baru dipel, dan aroma rempah langsung menyambut dari dalam. Tidak ada antrian panjang yang berantakan. Ada 7 orang lokal berdiri rapi di depan meja prasmanan. Masing-masing pegang piring stainless steel yang mengkilap seperti baru dicuci. Di belakang meja, 2 embok-embok berkebaya hijau muda bekerja cepat tapi tertib. Satu orang ambil nasi, satu lagi sendok lauk tanpa bicara banyak. Lampu neon putih di atas meja terang sekali. Tidak ada sudut gelap yang bikin curiga. Saya lihat mereka ganti sendok setiap kali selesai satu piring. Dan ada ember kecil berisi air sabun di samping untuk cuci tangan cepat. "Nasi Padang lengkap ya, Mbok?" kata Rian. Saya cuma mengangguk. Kamera GoPro di dada sudah merekam. Piring saya datang dalam waktu 2 menit 30 detik. Nasi putih hangat yang mengepul. Rendang daging yang warnanya lebih gelap dari yang di rumah tadi. Ayam pop yang kulitnya kriuk. Daun singkong rebus dan sambal ijo yang hijau mengkilap di mangkuk kecil terpisah. Bau sambalnya sudah menyengat hidung dari jarak 1 meter. Saya duduk di meja kayu panjang di sudut. Kursi plastiknya bersih, tidak ada noda minyak lama. Saya ambil sendok, taruh sedikit sambal ijo di pinggir piring. Lalu suap pertama. Rendangnya enak, gurih, empuk seperti tadi siang. Tapi sambalnya baru menyentuh ujung lidah, api langsung meledak. Bukan pedas biasa, ini pedas yang langsung naik ke hidung, ke mata, ke tenggorokan sekaligus. Saya tersedak keras, batuk sampai bahu bergoyang-goyang. Air mata langsung banjir seperti keran yang dibuka penuh. "Holy," kata saya dalam bahasa Inggris. Suara keluar cuma erangan setengah tertawa. Keringat muncrat di dahi, di pelipis. Bahkan di punggung kaos polo saya basah dalam hitungan detik. Wajah saya pasti sudah merah padam seperti kepiting rebus yang baru diangkat dari panci. Tapi tangan saya malah ambil sendok lagi. Tambah sambal sedikit lebih banyak. Rian di sebelah sudah ngakak pelan. Tapi dia dorong gelas es teh manis yang langsung diantar mbok pelayan. "Minum dulu, bro. Pelan-pelan. Ini sambal ijo khas Padang. Cabenya dari kebun sendiri." Saya telan es teh dalam 2 teguk panjang. Dinginnya meredakan sedikit. Tapi api di mulut tetap menyala. Sekarang giliran ayam pop. Dagingnya empuk. Bumbu kunyitnya meresap sempurna. Tapi sambal yang saya celupkan lagi bikin saya batuk-batuk dramatis. Hidung meler, mata berair. Tapi saya tertawa sendiri di depan kamera. Ini gila. Pedasnya bikin saya menangis. Tapi enaknya bikin saya ketagihan. Suara saya parau. Tapi tawa tidak berhenti. Mbok pelayan yang lewat lihat wajah saya. Tersenyum lebar, tapi tidak mengejek. Dia ambil tisu dari dispenser kecil di meja dan dorong ke depan saya. "Tambah es teh lagi, Mas? Gratis kok." Tidak ada kata kasihan bule atau apapun. Hanya pelayanan cepat dan ramah. Saya lihat dia balik ke meja prasmanan, ganti mangkuk sambal yang hampir habis dalam waktu kurang dari 1 menit, lalu isi ulang dari wadah besar yang ditutup rapat. Di meja sebelah, ada 3 pekerja kantor lokal yang makan sambil ngobrol pelan tentang proyek besok. Mereka ambil lauk sesuai porsi, tidak ada yang buang-buang, dan setelah selesai, langsung bawa piring sendiri ke tempat cuci di belakang. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Saya ambil suap ketiga, kali ini rendang dicampur sambal lebih banyak lagi. Pedesnya naik level, bikin saya geleng-geleng kepala keras sampai keringat menetes ke piring. Batuk lagi, tertawa lagi, tangan kiri memegang dada seperti mau pingsan. Tapi suap berikutnya tetap masuk. Rasa gurih rempahnya luar biasa. Kayu manis, cengkeh, lengkuas, semua meresap sempurna. Tidak ada yang gosong atau basi. Saya lihat jam di dinding, 14.52. Hanya 17 menit sejak kami datang, tapi piring saya sudah hampir kosong. Dan warung masih ramai tapi tetap tertib. Tidak ada keributan. Tidak ada pelayan yang kesal.
Saya duduk di sana. Mulut masih terbakar. Keringat mengalir sampai ke leher. Tapi hati saya sudah meleleh total. Tadi siang di rumah Bu Siti, saya kira pedas keluarga sudah gila. Sekarang di warung Padang ini, sambal ijo yang katanya legendaris bikin saya seperti badut yang lagi syuting komedi. Tapi setiap suapan malah bikin saya semakin menghargai. Mbok pelayan lewat lagi. Lihat saya yang masih batuk-batuk sambil nyengir. Lalu dia angkat jempol pelan. Enak ya mas? Besok coba lagi, kami buka dari jam 6 pagi. Tidak ada jualan berlebihan. Hanya fakta sederhana. Rian bayar di kasir. Hanya Rp30.000 untuk porsi penuh. Dan kami keluar jam 15.05. Saya berdiri di trotoar. Angin sore Bandung yang sejuk menyapu wajah yang masih panas. Tapi senyum saya tidak mau hilang. Kamera masih merekam wajah saya yang konyol. Mata merah, hidung meler, kaos basah keringat. Tapi suara saya penuh tawa. Kalau sambal Padang saja sudah bikin saya seperti ini. Tertawa sambil banjir air mata dan keringat deras. Lalu bagaimana nanti sore ini saat Rian ajak ke pinggir jalan untuk coba durian dan rujak buah tropis yang katanya baunya bikin orang barat kabur? Apakah saya akan lari? Atau justru semakin jatuh hati dengan cara orang Indonesia mengubah tantangan rasa menjadi cerita yang bikin saya tidak mau pulang? Jam 16.10 sore itu, angin Bandung yang sejuk mulai berhembus lebih kencang setelah kami keluar dari warung Padang. Kaos polo saya masih basah keringat bekas sambal ijo. Tapi Rian sudah nyengir lebar di depan motornya. Sekarang giliran yang paling seru bro. Buah tropis di pinggir jalan. Durian montong sama rujak buah, spesialisasi sini. Banyak bule yang cium baunya langsung mundur 3 langkah. Saya tertawa garing sambil naik boncengan. Perut masih penuh, tapi penasaran. Oke, tapi kalau baunya bikin saya pingsan, kamu yang tanggung jawab, kata saya setengah bercanda. Dalam hati saya sudah siap-siap. Saya pernah coba durian di Malaysia, tapi cuma sekali dan langsung muntah di pinggir jalan. Kali ini di Indonesia pasti beda lagi. Kami berhenti di sebuah lapak kecil di pinggir jalan raya Cibunying, tepat jam 16.20. Lapaknya cuma tenda biru sederhana di atas trotoar lebar, tapi rapi sekali. Meja kayunya ditutup plastik bening yang mengkilap. Tidak ada noda lengket. Di belakang meja, seorang mbok-mbok berusia sekitar 45 tahun, pakai kaos lengan panjang putih dan kerudung abu-abu, sedang mengupas durian dengan pisau tajam yang bersih. Di sampingnya ada 2 keranjang bambu besar. Satu penuh durian montong utuh yang kulitnya kuning kecoklatan. Satu lagi berisi potongan buah segar, nanas, mangga muda, jambu biji, pepaya. Semuanya masih basah air dingin dari cooler box kecil. Lampu neon putih di atas tenda sudah menyala. Meski matahari belum terbenam, terang benderang sampai ke trotoar. Tidak ada bau busuk yang menempel di udara. Malah ada angin sepoi yang bawa aroma manis durian yang, ya, kuat, tapi tidak menyengat seperti yang saya takutkan. Di depan lapak sudah ada 4 orang lokal antri rapi. Tidak ada yang dorong-dorongan. Mereka pesan sambil ngobrol santai tentang cuaca besok. Mbok itu bekerja cepat tapi teliti. Dia ambil durian utuh, belah dengan 1 gerakan pisau, lalu buka cangkangnya pelan-pelan. Isinya kuning krem mengkilap, dagingnya tebal dan tidak ada serat hitam yang mengganggu. Durian 1 porsi, Mbok, kata Rian. Saya berdiri di belakang. Kamera GoPro di dada merekam wajah saya yang sudah mulai was-was. Mbok itu angkat kepala, tersenyum lebar. Giginya putih bersih. Yang montong ya, Mas? Ini baru datang dari kebun tadi pagi jam 6. Dia tidak jualan berlebihan. Langsung ambil piring kecil stainless steel yang mengkilap, ambil 3 ruas durian, lalu taruh di piring dengan garpu plastik baru. Saya ambil piring itu jam 16.25. Bau durian langsung menyergap. Manis, agak alkohol, kuat sekali. Saya refleks mundur setengah langkah. Hidung kerut, mata sudah mulai berair. Ini baunya seperti bawang bombay yang dibiarkan seminggu, kata saya dalam hati.
Tapi suara keluar cuma erangan setengah tertawa. Rian ngakak pelan. Coba dulu bro, rasanya beda dari baunya. Saya pegang garpu, gigit satu potong kecil. Teksturnya creamy sekali, seperti custard yang meleleh di lidah. Manisnya alami, gak ada rasa pahit. Tapi baunya tetap nyerang hidung. Saya langsung batuk-batuk, tangan kiri menutup hidung, mata banjir air mata lagi. Keringat yang tadi sudah kering mulai muncrat kembali di dahi. Wah, gila. Bau gini tapi enak banget, kata saya sambil tertawa ngakak, suara parau bahu bergoyang. Mbok itu lihat saya, tertawa kecil tapi ramah. Dia ambil kipas kecil dari laci dan dorong ke depan saya. Pelan-pelan, Mas. Banyak bule yang pertama kali begini. Minum dulu air dinginnya. Gelas air mineral dingin langsung diantar. Gratis. Saya telan air itu dalam 3 teguk. Dinginnya meredakan sedikit. Tapi saya malah ambil ruas durian kedua. Kali ini saya coba tutup hidung sambil makan. Tapi tetap saja mata saya berair deras. Hidung meler, wajah merah padam. Tapi rasa kriminya bikin saya ketagihan. Saya lihat sekeliling. Orang lokal di sebelah makan durian dengan tenang. Gak ada yang tutup hidung, malah ngobrol sambil ketawa. Anak kecil umur 8 tahun ambil potong dan bilang ke ibunya, "Enak bu, manisnya pas." Tidak ada yang melirik saya aneh. Mbok itu bahkan sempat jelasin pelan. Duriannya dari kebun sendiri di Lembang, Mas. Dipetik pagi, diantar siang, jadi segar. Tidak pakai pengawet. Dia tunjuk cooler box yang bersih. Es batunya masih utuh, tidak ada air kotor menggenang. Setelah durian, giliran rujak. Mbok itu ambil mangkuk kecil. Masukkan potongan nanas, mangga muda, jambu biji, pepaya, lalu siram bumbu rujak yang dia racik di depan mata kami. Bumbunya coklat kental, gula merah, terasi, cabai rawit, kacang tanah goreng, semuanya segar. Dia aduk cepat dengan sendok stainless yang baru dicuci. Porsi saya datang dalam waktu 1 menit 40 detik. Saya ambil garpu, suap pertama. Manis asamnya pas, tapi pedas cabai rawitnya langsung nyerempet lidah seperti sambal tadi siang. Saya tersedak lagi, batuk keras sampai air mata mengalir ke pipi. Keringat menetes ke dagu. Ini kombinasi durian sama rujak bikin saya seperti lagi di roller coaster, kata saya sambil tertawa ngakak. Tangan kanan masih pegang garpu, tapi tangan kiri kipas-kipas mulut. Mbok itu nyengir, dorong tisu dan es teh manis lagi. Enak kan, Mas? Rujaknya pakai buah segar pagi ini. Tidak ada yang layu. Saya duduk di bangku plastik kecil di samping lapak. Jam 16.45. Piring durian dan rujak sudah hampir habis. Mulut saya panas. Hidung masih penuh bau durian yang anehnya sekarang terasa enak. Keringat mengalir sampai ke leher, tapi senyum saya tidak mau hilang. Kamera merekam wajah saya yang lucu. Mata merah, hidung meler, tapi tawa terus keluar. Orang lokal lewat, beberapa senyum ramah, tidak ada yang komentar bule lemah. Hanya Mbok itu yang bilang pelan, "Besok pagi lagi ya mas, kami buka dari jam 7. Saya angguk, beli 2 porsi durian bungkus buat oleh-oleh, dan kami berangkat jam 16.55. Rian nyengir di motor. "Masih sanggup malam nanti, bro? Ada pasar malam dekat sini, Mbok penjual sate dan gorengan lagi masak di depan orang-orang. Bisa belajar langsung." Saya telan ludah. Perut penuh buah tapi hati sudah meleleh. Kalau durian dan rujak saja sudah bikin saya tertawa sambil banjir keringat dan air mata seperti badut komedi, lalu bagaimana nanti di pasar malam saat saya belajar masak sendiri dengan mbok penjual? Apakah saya akan gosong tangan? Atau justru semakin jatuh hati dengan cara orang Indonesia mengolah bahan sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa? Jam 19.15 malam itu, langit Bandung sudah gelap. Tapi pasar malam di depan alun-alun kecil masih ramai. Cahaya lampu warna-warni. Rian parkir motor di pinggir trotoar yang sudah penuh motor-motor lain. Tapi semuanya rapi. Tidak ada yang numpuk sembarangan. "Ini dia, bro,"
pasar malam yang biasa. Mbok Siti, bukan tante saya tadi, jual sate dan gorengan di sini setiap malam. Kamu bisa belajar masak langsung di depan orang-orang, katanya sambil nyengir. Saya turun, kaki agak pegal karena seharian keliling, tapi perut sudah siap lagi. Durian dan rujak tadi sore masih nempel di lidah, tapi saya sudah tidak takut lagi. Atau setidaknya begitu yang saya katakan ke diri sendiri. Kami berjalan masuk ke keramaian. Jam 19.20, pasar malam sudah penuh orang, tapi tidak berdesak-desakan. Lorong-lorongnya lebar, lantai beton bersih, tidak ada genangan air atau sampah berserakan. Lampu neon putih dan lampu hias kuning terang benderang di setiap lapak, sampai ke sudut-sudut. Bau minyak goreng baru bercampur asap arang, tapi tidak ada yang tengik. Kami berhenti di depan lapak Mbok Siti. Nama papan kecilnya, sate dan gorengan Mbok Siti. Lapaknya sederhana. 2 tungku arang menyala terang, meja stainless steel mengkilap, dan kompor gas kecil di samping. Mbok Siti, usia sekitar 50 tahun, pakai kaos lengan panjang biru dan kerudung coklat, sedang membalik sate di atas arang dengan tangan yang lincah. Di sebelahnya ada 2 anak muda, mungkin anak atau keponakannya, yang membantu goreng tempe dan tahu. Tidak ada antrian yang berantakan. Ada 8 orang lokal berdiri rapi di depan meja, masing-masing tunggu giliran sambil ngobrol pelan. Mbok Siti angkat kepala, lihat kami, lalu tersenyum lebar. Mau belajar masak, Mas Alex? Rian sudah cerita, ayo naik ke sini. Dia geser sedikit, kasih saya tempat di samping tungku. Saya naik ke bangku kecil. Kamera GoPro di dada sudah merekam. Tangan saya agak gemetar. Bukan karena takut, tapi karena excited. Saya coba bantu bakar sate ya, Mbok, kata saya. Mbok Siti angguk, kasih saya sarung tangan kain bersih yang baru dicuci. Pakai ini dulu, Mas, arangnya panas. Ini sate ayam, dagingnya dari pasar pagi tadi, direndam bumbu sejak sore. Dia kasih saya tusuk sate mentah, 6 tusuk, daging ayam segar yang masih merah muda, sudah dicelup bumbu kacang yang kental. Saya ambil 1, taruh di atas arang yang menyala kuning. Panas langsung menyengat wajah. Dalam hitungan detik, asap tipis naik, bau daging bakar menggoda. Tapi saya terlalu dekat, keringat langsung muncrat di dahi. Saya mundur sedikit, mata sudah berair karena asap. Mbok Siti tertawa kecil, tapi ramah. Balik setiap 10 detik, Mas. Jangan diam saja. Saya coba balik, tapi gerakan saya kaku. Sate pertama gosong di satu sisi. Saya refleks tersedak. Wah, saya bikin gosong. Lalu tertawa sendiri, suara parau. Mbok Siti ambil tusuk itu pelan, taruh di piring kecil, lalu kasih saya yang baru. Tidak apa-apa, Mas. Pertama kali semua begitu. Lihat saya. Dia ambil tusuk, balik dengan gerakan cepat tapi halus. Arahnya tidak berasap berlebihan. Dalam 3 menit, 10 tusuk sudah matang sempurna. Diangkat, dicelup kuah kacang segar yang dia aduk di mangkuk stainless yang mengkilap. Saya coba lagi. Kali ini lebih baik. Tapi saat saya angkat sate yang sudah matang, uap panas langsung menyentuh tangan. Saya tersedak kecil, batuk, tangan kiri refleks kipas-kipas. Keringat mengalir deras di pelipis. Ini panasnya gila, Mbok. Tapi enak baunya. Mbok Siti dorong gelas air dingin dari termos. Minum dulu. Lihat, kami ganti arang setiap 1 jam supaya tidak pahit. Sekarang giliran gorengan. Anak muda di sebelah kasih saya wajan kecil. Minyaknya baru diganti tadi jam 7. Bening mengkilap. Tidak ada gelembung hitam. Saya coba goreng tempe. Potong tempe segar dari keranjang bambu, celup adonan tepung yang baru diaduk. Minyak panas langsung berdesis. Saya masukkan, tapi terlalu banyak sekaligus. Tempe saling nempel, gorengnya tidak rata. Saya geleng-geleng kepala, tertawa ngakak sambil usap keringat yang sudah membasahi kaos. Saya bikin berantakan. Mbok Siti nyengir. Ambil spatol kayu dan ajarin saya balik satu persatu. Pelan-pelan, Mas. Lihat kecepatannya. 1 porsi harus keluar dalam 1 menit 30 detik.
biar pelanggan tidak nunggu lama. Saya coba lagi. Kali ini tempe keluar kriuk keemasan. Tepungnya tipis, tidak ada minyak berlebih yang menetes. Di sekitar kami, orang-orang makan sambil duduk di bangku panjang. Tidak ada yang buang tusuk sate sembarangan. Semua masukkan ke keranjang sampah kecil yang sudah disediakan di setiap meja. Anak kecil di sebelah ambil tisu dari dispenser dan bersihkan tangan sendiri. Mbok Siti bilang pelan sambil terus masak. Kami cuci semua peralatan setiap selesai shift, Mas. Stainless ini dibersihkan pakai air panas dan sabun setiap malam. Biar sehat untuk pelanggan. Dia tunjuk ember cuci di belakang. Airnya mengalir dari keran kecil yang bersih. Saya lihat jam di ponsel. 19.45. Hanya 25 menit sejak saya mulai, tapi sudah ada 20 porsi sate dan gorengan keluar dari lapak ini. Semua gerak cepat, tapi tidak terburu-buru. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang kesal. Saya ambil satu tusuk sate yang saya bakar sendiri. Masih agak miring, tapi rasanya enak. Saya gigit, pedes kacangnya langsung nyerang lagi. Mata berair, batuk kecil, tapi tangan malah ambil yang kedua. Ini saya bikin sendiri dan masih enak, kata saya sambil tertawa. Wajah merah, keringat menetes ke dagu. Mbok Siti angkat jempol. Besok coba lagi, Mas. Kalau mau, saya ajarin rendang besok pagi di rumah. Anak mudanya dorong piring kecil gorengan hangat ke depan saya. Tidak ada kata basa-basi, hanya tindakan kecil yang ramah. Saya duduk di bangku depan lapak jam 20.05. Mulut penuh sate, kamera merekam wajah saya yang lucu. Mata basah, hidung meler, kaos basah keringat, tapi senyum lebar. Tadi sore saya kira belajar masak di pasar malam pasti berantakan dan lambat. Sekarang saya di sini, tangan masih bau arang, tapi hati sudah penuh. Kalau menggoreng tempe dan membakar sate saja sudah bikin saya ketawa sambil banjir keringat dan belajar kebersihan serta kecepatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana nanti besok pagi saat saya duduk sendirian di kafe kecil untuk refleksi akhir perjalanan ini? Apakah saya akan masih bilang makanan Indonesia berbahaya? Atau justru mengakui bahwa saya salah total selama ini? Jam 21.30 malam itu, setelah meninggalkan pasar malam yang masih ramai, Rian antar saya ke sebuah kafe kecil di ujung Jalan Braga. Namanya Kopi Santai. Tempatnya hanya 5 meja kayu sederhana di teras terbuka. Lampu kuning hangat menyala rendah, dan angin sejuk Bandung berhembus pelan membawa bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Saya duduk sendirian di meja pojok, pesan kopi susu panas dan sepotong pisang goreng hangat. Kamera GoPro saya taruh di meja, layarnya masih menyala, memutar ulang rekaman seharian ini. Tidak ada orang lain di kafe, hanya saya dan barista muda yang tersenyum ramah saat antar pesanan dalam waktu 2 menit 30 detik. Piring pisang gorengnya rapi, tidak ada minyak berlebih, dan kopinya disajikan dengan gelas keramik bersih yang masih panas di tangan. Saya duduk di sana, hembus napas panjang, lalu putar video dari awal. Gambar pertama. Wajah saya di bandara pukul 19.45. Keringat dingin, mata was-was, tas penuh obat diare. Lalu gigitan pertama sate di warung pinggir jalan. Saya tersedak, batuk keras, air mata banjir. Tapi tangan meraih tusuk berikutnya sambil tertawa sendiri. Potongan kedua. Di pasar Andir pagi harinya, keripik singkong kriuk, tempe goreng yang baru diangkat dari minyak segar, mbok penjual yang sabar dorong es teh saat saya keringatan. Lalu makan siang di rumah Bu Siti. Rendang yang empuk setelah 3 jam direbus pelan. Gulai ayam yang kuahnya kental tanpa pecah minyak. Sambal terasi yang bikin saya batuk sambil minta resep turun-temurun. Warung Padang sore harinya. Sambal ijo yang bikin wajah saya merah padam. Tapi saya malah tambah porsi dan minum es teh gratis dari mbok pelayan yang ganti mangkok setiap habis. Durian dan rujak di pinggir jalan. Bau durian yang bikin saya mundur, tapi rasa kriminya bikin saya ketagihan sambil kipas mulut. Dan tadi malam di pasar malam. Tangan saya yang gemetar saat bakar sate sendiri. Gosong di ujung tapi tetap enak.
Mbok Siti yang ajarin balik tusuk setiap 10 detik. Gorengan tempe yang keluar kriuk dalam 1 menit 30 detik. Semua peralatan dicuci air panas setiap shift. Saya pause video di adegan terakhir. Wajah saya yang keringatan tapi senyum lebar di depan tungku arang. Kopi susu di depan sudah mulai dingin, tapi saya tidak langsung minum. Saya hanya duduk diam, mata masih basah. Bukan karena pedas kali ini, tapi karena malu sendiri. Dulu di Kanada, sebelum terbang ke sini, saya baca semua komentar di forum. Jangan coba street food Indonesia, kotor, minyak bekas, pedesnya bikin perut bolak-balik. Saya bawa Imodium 2 botol, siap-siap sakit seminggu. Saya kira warung pinggir jalan pasti berantakan. Pasar tradisional penuh sampah. Masakan rumah orang lokal pasti pakai bahan murahan. Saya salah total. Bukan cuma salah kecil, tapi salah besar yang bikin saya tertawa getir sekarang. Setiap hari di Bandung, saya lihat hal-hal kecil yang tidak pernah saya bayangkan. Tungku arang diganti arang baru setiap jam supaya tidak pahit. Minyak goreng dibuang ke botol terpisah, diganti yang baru setiap 2 jam. Piring stainless steel mengkilap karena dicuci air panas dan sabun setelah setiap porsi. Antrian bergerak cepat tapi tidak ada yang dorong-dorongan. Orang lokal ambil tisu sendiri. Buang sampah di tempat. Anak kecil bersihkan mulut tanpa disuruh. Penjual tidak buru-buru jualan. Malah cerita resep nenek moyang sambil dorong gelas es teh gratis saat lihat bule keringatan. Bahan selalu segar dari pagi. Singkong baru dikupas subuh. Durian dipetik jam 6. Daging ayam direndam bumbu sejak sore. Semua gerak seperti sudah terlatih bertahun-tahun. Bukan karena ada aturan besar, tapi karena kebiasaan sehari-hari yang dilakukan dengan hati. Saya ambil ponsel, buka catatan perjalanan. Hari pertama saya tulis, takut diare, makanan berbahaya. Hari ini saya tulis, saya salah. Makanan di sini bukan cuma enak, tapi disajikan dengan cara yang bersih, cepat, dan penuh perhatian. Saya ingat Mbok Siti di pasar malam tadi bilang pelan, kami masak untuk pelanggan seperti keluarga sendiri, Mas. Biar sehat dan senang. Kata-kata itu sederhana, tapi sekarang terasa berat. Saya, vlogger yang biasa makan ekstrim di seluruh dunia, datang ke sini dengan prasangka berat dan pulang dengan hati yang ringan. Bukan karena makanan saja, tapi karena cara orang Indonesia menjalani hidup sehari-hari. Tertib, ramah, teliti, tanpa perlu pamer. Barista muda lewat, lihat saya yang diam saja, lalu tanya pelan, enak kopinya, Mas? Saya angguk, tersenyum. Enak sekali. Besok saya ajak teman-teman dari Kanada ke sini. Dia angkat jempol. Tidak bilang apa-apa lagi. Hanya isi ulang air putih gratis dan kembali ke balik meja. Saya tutup kamera, hembus napas lagi. Malam ini, jam 22.15, di kafe kecil ini, saya akui di depan diri sendiri. Saya datang dengan prasangka. Tapi Indonesia bikin saya jatuh hati lewat suapan demi suapan. Tawa demi tawa, dan kehangatan yang tidak dibuat-buat. Kalau kalian di luar sana masih ragu seperti saya dulu, datanglah ke sini. Coba sate di pinggir jalan, rendang di rumah orang lokal. Durian yang baunya aneh tapi rasanya luar biasa. Biarkan lidah terbakar, keringat mengalir, dan hati kalian pelan-pelan terbuka. Karena di balik semua pedas dan kejutan itu, ada cerita tentang orang-orang yang menyajikan makanan dengan cara paling tulus di dunia. Saya berdiri, bayar kopi, dan berjalan kembali ke hotel. Udara malam Bandung sejuk, tapi dada saya hangat. Besok saya pulang, tapi saya sudah tahu, ini bukan akhir perjalanan. Ini baru awal. Saya akan cerita ke semua orang di Kanada. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan video wajah saya yang keringatan sambil tertawa. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kalian yang nonton ini akan lakukan hal yang sama. Datang ke Indonesia, gigit sekali, lalu tersenyum dan bilang dalam hati, saya salah besar. Dan saya senang sekali salah.